Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya adalah mahasiswa semester akhir dari salah satu universitas swasta di Makassar. Ya, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial dasar atau tutorial penginputan pemrograman Microsoft Project sebagai bahan studi akhir saya atau penelitian akhir saya. Yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Project versi 2016. Jadi tutorial di sini saya bagi dalam 3 part, yaitu part pertama adalah pengenalan tools-tools dasar, yang kedua adalah penginputan item-item pekerjaan, dan yang ketiga adalah bagaimana kita akan melihat hasil dari penginputan data-data tersebut untuk terjemahkan di dalam bahasa proyek atau file-file yang kita gunakan dalam proyek. Jadi untuk part pertama ini kita akan mengenal terlebih dahulu tools-tools dasar yang ada pada pemrograman Microsoft Project. Yang pada kita masuk pada saat pertama kita mengakses Microsoft Project, ini adalah sebuah tampilan dasar dari pemrograman Microsoft Project, yaitu di sini yang dalam menu ini kita akan berisi tentang penginputan item-item pekerjaan, yaitu dinamakan dengan penginputan dari task sheet atau task mode. Jadi di sini kita akan menginput item-item pekerjaan yang akan kita gunakan yang akan kita progres. Selanjutnya di sebelah kanan adalah menu Gantt, adalah menu yang akan menampilkan progres pekerjaan kita. Yang di atas ini adalah menu-menu yang akan kita gunakan untuk mengatur atau mereset sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau sesuai dengan proyek yang akan kita buat. Ya, untuk tahap pertama dalam pengaturan dasar Microsoft Project, untuk lebih memudahkan kita, jika teman-teman mendapati menu seperti begini, kita bisa klik kanan pada menu Gantt. Kita mengaktifkan menu view bar. Menu view bar di sini dimaksud untuk memudahkan kita untuk mengakses beberapa icon yang sulit untuk kita lihat. Sebenarnya kita bisa lihat di menu view bar, terus kita bisa klik kanan dan kita bisa memilih beberapa tampilan yang akan kita pakai. Tapi untuk lebih memudahkan kita bisa mengaktifkan di menu view bar supaya lebih mudah. Jadi kita tinggal, kalau kita mau mengakses ke kalender, kita bisa langsung ke kalender atau network diagram, task sheet, task from, task sheet, dan task usage, dan juga beberapa menu-menu lain. Oke, akan kembali ke menu Gantt. Ya, yang pertama kita akan mengatur 3 pengaturan dasar dalam part pertama ini. Untuk bisa lanjut ke tahap kedua atau part kedua untuk penginputan item pekerjaan, yaitu yang pertama kita akan mengakses di file option, change working time, dan project information sebagai pengaturan dasar. Jadi yang pertama kita akan mengatur option atau pengaturan dasar dari Microsoft Project itu sendiri. Jadi kita bisa mengakses file option itu dari 2 cara, bisa ke menu change working time, menu option. Nah, kita sudah masuk ke menu option, atau bisa juga yang tadi saya sudah buat, kita bisa masuk ke menu file dan masuk di menu option. Oke. Jadi dalam menu project option ini kita hanya mengganti di 3 item yang sudah disediakan, yaitu menu general, display, dan schedule. Selebihnya kita hanya perlu mengikut dari Microsoft pengaturan dasar dan Microsoft itu sendiri. Menu general sendiri di sini biasanya yang saya ganti adalah data format yang akan saya gunakan. Jadi ini beberapa sudah disediakan oleh Microsoft Project, bagaimana kita melihat atau kita mau memakai format dari tanggal atau jadwal yang akan kita gunakan. Jadi biasanya saya memakai Januari tanggal 28 nanti supaya lebih lengkap dan kita bisa tahu. Username di sini kita bisa mengganti atau personal dalam penggunaan Microsoft Project sendiri. Jadi kita akan mengisi personal, misalnya kita membuat personal
user A satu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke menu display. Menu display sendiri ini kita akan mengatur mata uang atau input uang yang akan kita pakai di proyek kita sendiri atau proyek yang akan kita buat. Kita akan memakai IDR placement. Kita bisa mengganti ini spasi, nggak berpengaruh sih, kita bisa pakai yang di atas atau yang di bawah, terserah. Masuk ke menu schedule. Yang menu schedule ini kita akan merubah atau mengatur waktu masuk kerja dan juga waktu pulang kerja. Jadi di sini di menu schedule di project option kita akan mengatur default end time dan default start time. Jadi misalnya masuk kerja pukul 7.30 dan pulang pukul 4.30. Sebenarnya ini sudah diatur oleh Microsoft Project sendiri, tapi biasanya dari setiap proyek kan mempunyai waktu atau durasi pekerjaan yang berbeda-beda dengan sudah ditentukan dari waktu masuk dan waktu pulang. Itu disesuaikan. Jadi horse per day-nya 8 jam. Horse per week atau per minggu kan per hari kan 8 waktu kerja, 8 jam kerja. Per weeknya kan satu minggu ada 7 hari dengan 1 hari libur pada hari Minggu. Jadi cuma 6 hari kerja. Jadi 8 kali 6 48 jam per minggu. Days per month, jadi per minggu ada per bulan ada 4 minggu. Jadi dalam 1 minggu ada 1 hari libur. Jadi dalam 1 bulan berarti ada 26 hari per bulan. Oke. Untuk task created kita pastikan ke manual scheduling, auto scheduling task kayak project start date, duration entered in days. Jadi ini kita bisa atur ya, ini berpengaruh pada menu duration pada task sheet yang akan kita input tadi. Jadi misalnya kita atur di sini duration is entered in days atau diatur per hari. Misalnya kita input lama waktu pekerjaan A 14 hari, jadi akan terinput menjadi 14 hari. Kalau kita misalnya atur ke weeks atau per minggu, jadi di situ akan tertulis bukan 14 hari tetapi 2 weeks. Jadi di sini ini berpengaruh, ini pengaturan dasar sih bagaimana yang akan kita gunakan. Oke. Jadi menu project information ini kita hanya mengatur di menu general, display dan schedule. Selebihnya kita mengikut dari Microsoft Project sendiri. Kita menu Oke, tahap pertama kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke menu change working time. Dan kita akan membuat kalender. Jadi change working time sendiri kita akan membuat kalender kerja yang akan kita gunakan dalam project. Jadi setiap project yang akan kita buat disarankan untuk membuat create new calendar sendiri atau kalender yang akan kita gunakan dalam satu proyek pekerjaan. Kita akan membuat di create new calendar. Kita akan mengubah namanya misalnya kalender pekerjaan A. Make of copy standar. Make of copy kita kan bisa melihat di sini kan naik shift 24 jam. Kita masuk ke standar. Terubah kalender pekerjaan A. Jadi kita akan make of copy standar. Oke, jadi di sini sudah ada ya change working time-nya di kalender pekerjaan A based on default work week on calendar di kalender pekerjaan A. Working times for pekerjaan ini kita belum atur ya. Jadi waktunya masih terinput dasar dari Microsoft Project ini, waktu yang sudah diatur oleh Microsoft Project dan kita bisa ubahnya. Cara mengubahnya itu kita masuk ke menu Works Week, Detail. Nah, ini adalah hari-hari yang akan kita buat. Jadi di sini ini masih belum kita bisa ubah karena masih menu default dari Microsoft Project sendiri. Jadi kita akan
kita akan mengubah waktu atau menentukan waktu pekerjaan itu di sini dalam kalender yang kita buat. Jadi yang tadi sesuai dengan data yang kita pakai, hari Minggu atau Sunday libur. Jadi kita akan tekan Ctrl dan Shift, kita akan blok ke bawah. Oke, dan kita atur di set the specific working time. Oke. Jadi di sini kita akan atur dari hari Senin sampai Sabtu dengan hari kerja masuk jam 7.30, istirahat jam 11.30. Jangan lupa di bawah jam 12 kita atur di AMN. Masuk jam 1, pulang jam 4.30. Oke. Kita bisa lihat kembali. Jadi hari Sunday ini tidak terprogres atau tidak ada pekerjaan sama sekali. Monday masuk seperti yang sudah kita atur. Jadi terkhusus hari Jumat kita istirahat lebih cepat. 11.30 masuk jam 1, pulang jam ini. Oke. Nah, sudah kita atur, kita bisa kembali ke menu exception. Nah, menu dari Microsoft Project ini juga menyediakan sebuah menu untuk mengatur hari libur dari pekerjaan yang atau proyek yang akan kita kerjakan. Jadi misalnya dalam proses pekerjaan itu ada hari libur nasional dan mengharuskan kita untuk pekerjaannya libur atau diberhentikan sementara, kita bisa mengatur di menu exception dan masuk di names. Jadi misalnya pada tanggal 15 Agustus ada hari libur, kita bisa atur di sini hari libur pertama. Oke, enter. Misalnya lagi tanggal 28 ada hari libur lagi, kita bisa atur hari libur kedua. Jadi dengan catatan di sini, hari-hari libur yang sudah kita input di menu change working time pada exception akan ngelink ke penjadwalan yang akan kita buat. Jadi dengan otomatis hari libur ini akan dilangkahi dalam proses penginputan hari pekerjaan. Jadi bisa juga kita misalnya hari libur yang satu ini tanggal 15, kita mau membuat ternyata 3 hari libur, tanggal 16 dan tanggal 17 juga ikut libur. Jadi kita bisa ganti di sini. Tinggal diganti di sini tanggal 17. Jadi akan ngelink ya tanggal 15, 16, 17 libur. Jadi exception atau hari libur ini akan berpengaruh kepada schedule atau durasi pekerjaan yang akan kita buat. Terus kita klik OK. Oke, kita sudah melewati 2 tahap. Selanjutnya tahap yang terakhir, kita akan masuk di project information untuk memakai dan atau ngelink semua aturan yang tadi kita sudah buat. Kita masuk ke project information. Nah, di sini kita hanya akan merubah 2 item pekerjaan atau mengubah 2 icon. Jadi kita mulai dari start date. Start date sini kita akan mereset atau memilih tanggal waktu pekerjaan akan dimulai. Misalnya pekerjaan proyek kita akan dimulai pada tanggal 16 Agustus, hari Senin. Oke, sudah. Kita tidak perlu mengganti current date atau waktu kerja selesai. Jadi Microsoft Project sendiri akan memproses waktu pekerjaan dimulai dan juga berserta dengan durasi dan juga predecessor atau urutan item pekerjaan. Microsoft Project sendiri akan menganalisa dan akan menghitung sendiri waktu selesai proyek kita. Selanjutnya kalender yang kita gunakan adalah kalender pekerjaan A. Oke. Jadi inilah project information for project A sudah kita buat ya. Nah, untuk melihat statistik atau data pekerjaan kita bisa klik di sini, ada menu statistik. Di sini masih kosong ya. Jadi pekerjaan current ini masih start, finishnya belum. Jika kita sudah penginputan semua,
Jika kita sudah penginputan semua, kita bisa lihat sendiri. Misalnya ini data yang sudah saya buat. Kita masuk di project information, terus kita masuk ke statistik. Ini akan kentara di sini. Current adalah waktu yang sedang berlangsung. Baseline adalah waktu dasar yang tadi kita atur pertama. Jadi itu nanti teman-teman akan mempelajari tentang apa namanya current date, baseline date, actual date, dan variance. Variance atau adalah selisih dari waktu perencanaan dan waktu aktual. Durasinya 87, costnya, remaining, aktual, durationnya sudah 38% dan pekerjaannya sudah 38%. Jadi di sini kita bisa melihat data-data yang telah kita input sebelumnya. Jadi ya, tadi adalah pengaturan dasar atau pengaturan dalam Microsoft Project yang harus kita atur pertama untuk penginputan item-item pekerjaan yang kita buat. Oke, demikian tutorial pertama dari saya. Terima kasih.